Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan agenda di Kejaksaan Agung, sudah bersama kami rekan jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar langsung di Kejaksaan Agung. Selamat sore Sheha, seperti apa tadi berjalannya agenda penyerahan sejumlah uang dari Kejaksaan Agung melalui Satgas PKH kepada Presiden Prabowo Subianto? Ya, selamat sore Gemma dan juga pemirsa. Baru saja selesai ini agenda penyerahan uang triliunan rupiah yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung ini kepada Menteri Keuangan, kemudian kepada Kepala Banantara, kemudian juga ada Menteri Kehutanan tadi yang hadir di sini untuk menerima uang dari Kejaksaan Agung. Tadi juga disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini kalau bisa dilihat, Gemma dan juga pemirsa, ini adalah pemandangan di Gedung Pitsus Kejaksaan Agung, di mana ini merupakan uang hasil sitaan yang sudah dikembalikan kepada negara. Ini totalnya, Gemma dan juga pemirsa, ini ada 4.280.328 lebih dari 4 triliun. Kemudian juga ada penyerahan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 4 juta hektar dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH. Nah, ini tadi digelar di Gedung Kejaksaan Agung, Gemma dan juga pemirsa, disaksikan langsung secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto, dan kemudian juga tadi diterima oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ini kami harus bergeser sedikit dulu, Gemma dan juga pemirsa, karena di sini memang masih penyesuaian dan rekan media juga baru diperbolehkan untuk mendekat ke lokasi tempat uang ini diletakkan. Nah, Gemma dan juga pemirsa, ini tadi Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan pesan-pesan kepada seluruh Satgas PKH maupun juga Kejaksaan Agung, di mana Presiden Prabowo Subianto ini merasa bangga, merasa bahagia dengan total uang yang didapatkan oleh Kejagung dan sudah dikembalikan kepada negara saat ini. Presiden Prabowo Subianto juga tadi sangat merasa senang karena uang ini dapat digunakan untuk membantu rakyat dari yang saat ini sedang kesulitan. Contohnya seperti rakyat di Sumatera. Tadi Presiden Prabowo Subianto ini mencontohkan misalnya untuk uang ini yang lebih dari 6 triliun ini dapat membantu pembangunan rumah tetap atau hunian tetap lebih dari 100.000 hunian tetap untuk masyarakat yang terkena bencana di Sumatera. Kemudian ini memang baru ujungnya saja, artinya memang masih ada kemungkinan lagi nantinya akan ada pengembalian dana lagi kepada negara oleh Kejaksaan Agung. Karena tadi Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa lebih dari 6 triliun rupiah ini didapatkan dari 20 korporasi, artinya masih ada lagi kemungkinan uang-uang ini akan kembali didapatkan dan dikembalikan oleh negara. Dan ini juga diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai peringatan bagi korporasi-korporasi yang memang melakukan penyelewengan, tidak mau menurut terhadap aturan, atau bahkan melakukan hal-hal yang ilegal. Ini bahwa negara tidak akan segan-segan untuk menutup maupun juga menarik izinnya. Kemudian juga ada penyitaan kawasan lahan hutan, dan ini memang menjadi tugas utama dari Satgas PKH itu sendiri, tentunya untuk menyelamatkan lahan-lahan negara, kemudian juga uang-uang negara agar tidak diselewengkan oleh korporasi-korporasi tertentu. Nah, ini tadi Gemma dan juga pemirsa, uang-uang yang memang ditunjukkan di Gedung Pitsus Kejaksaan Agung, totalnya ada 6.624.194.469.469 rupiah 74 sen. Nah, ini memang diserahkan langsung oleh Jaksa Agung Burhanuddin kepada Menteri Keuangan, kemudian juga tadi ada CEO Danantara Rosan Perkasa Roslani, kemudian juga ada Menteri Hutan, ada Raja Juli, dan Kepala BPKP. Nah, ini tentunya nanti akan digunakan oleh negara untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Dan ini memang baru ujungnya saja kalau tadi kata Presiden Prabowo Subianto, karena memang Satgas PKH ini sudah dibentuk sejak 5 Januari, yaitu 3 bulan setelah Presiden Prabowo Subianto ini menjabat, dan ini memang tugasnya adalah untuk menyelamatkan lahan negara maupun juga uang negara agar tidak diselewengkan oleh korporasi maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Gemma? Iya, Sheha, tadi di sambutan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin, ia mengatakan bahwa pihak Kejagung sudah melakukan identifikasi
untuk sejumlah entitas perusahaan yang diduga merusak lahan ketika melakukan alih fungsi untuk menjadi hutan secara masif begitu ya. Apakah pihak Kejagung juga sudah memberikan informasi apa perusahaannya dan kapan akan diumumkan, dan apa tindakan rekomendasi kepada Satgas PKH untuk perusahaan-perusahaan yang sudah berhasil diidentifikasi oleh pihak Kejagung? Ya, Gema dan juga pemirsa, memang tadi Jaksa Agung belum menyebutkan perusahaan-perusahaan apa saja yang termasuk dalam 20 perusahaan yang merupakan asal dari uang-uang ini. Nah, itu memang belum disebutkan dan belum dijelaskan apa saja penyidikannya, kemudian bagaimana tindakan tegasnya. Namun yang pasti, Gema dan juga pemirsa, bahwa pemerintah ini akan menindak tegas, mencabut izin, bahkan melakukan pidana seperti itu ya untuk perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti aturan maupun juga menyelewengkan kebijakan negara. Nah, tentunya kita akan menunggu nanti akan kapan penyelidikan ini akan terus berlanjut, kemudian juga siapa saja perusahaan ini dan apakah akan ada perusahaan-perusahaan lain di luar 20 perusahaan yang tadi sempat disebutkan oleh Jaksa Agung. Nah, kita akan menunggu karena kalau di sini Gema dan juga pemirsa memang masih cukup ramai, dan kita akan coba bertanya nanti apakah ada perusahaan-perusahaan lain yang mungkin akan ditangkap oleh Satgas PKH maupun juga dari Kejaksaan Agung. Gema? Ya, Syekha, tadi Jaksa Agung juga mengatakan bahwa di tahun 2026 juga sudah ada potensi penerimaan denda ya dari sawit di hutan dengan jumlahnya kurang lebih 109,6 triliun rupiah. Nah, seperti apa Syekha gambaran dari tugas Satgas PKH di tahun 2026 ini untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan dan juga lahan-lahan yang masih belum berhasil diambil alih oleh negara? Nah, tentunya pasti akan dilakukan penyidikan, kemudian identifikasi dan verifikasi di lahan-lahan yang memang melakukan penyelewangan terhadap aturan negara. Karena kalau berdasarkan hari ini saja, Gema dan juga pemirsa, bahwa dalam waktu 10 bulan Satgas PKH ini sudah menguasai kembali 4.081.500.008 hektar yang mencapai lebih dari 400% dari target yang ditetapkan, dengan nilai indikasi lahan yang telah dikuasai kembali mencapai lebih dari 150 triliun. Artinya ini masih akan terus dilanjutkan tahun depan atau tahun 2026, Gema dan juga pemirsa, di mana angkanya ini akan diharapkan lebih tinggi, capaian luasnya juga diharapkan dapat lebih tinggi, karena memang ini merupakan target yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Satgas PKH untuk menertibkan secara keseluruhan lahan-lahan yang memang tidak mengikuti aturan ataupun juga tidak sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Dan tadi juga sudah diberikan peringatan, Gema dan juga pemirsa, bahwa pemerintah ini tidak akan pandang bulu, tidak akan melihat siapapun orangnya. Apabila memang terbukti melakukan pelanggaran ataupun terbukti tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah, maka ini akan ditindak tegas, akan ditutup maupun juga akan ditarik izinnya. Sementara itu, Gema, kembali ke Anda. Baik, terima kasih untuk informasi Anda, Syekha Al-Hadar, langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.